Karena emang Novanya sekuat itu. Mungkin jawaban buat ngelawan Nova adalah ya buat lawan tim Secret sama LGD yang bisa ngalahin mereka. Yes. Pemenangnya bakal masuk Grand Final nih, dan satu langkah lagi buat Nova kalau dia bisa menang di sini bakal ketemu tim Secret. Dan itu mungkin jadi match yang kata mereka sih El Clasico ya. Katanya, tapi sebenarnya kayak ngomong sih El Clasico di regionnya mungkin. Di region ya, mungkin. In the future gitu kayak di masa depannya mungkin mereka bakal sering ketemu juga nih Nova sama tim Secret. Karena mereka satu region. Tapi LGD nggak dianggap dong. Ya karena mereka kalah jadi karena mereka udah terlalu kalah jadi sering bakal ketemu. El Clasico peringkat 2 sama 3 gitu. Iya karena udah 3 kali kan, kalau misalnya ketemu lagi nih bakal ketiga kalinya kan. Ya, nggak tahu deh ya. Karena nggak ada yang rival sama LGD ya, belum ya? Belum. Dan lihat Lucian ya digangguin aja tadi dari Waypit sendiri, kabur-kaburan aja. Sedangkan lagi-lagi Biron mukul mundur, mainnya udah mulai sekarat dari Marco Polo tadi Golden Kite. Iya. Di zoning aja udah farming membelakangi minion di sini, bener-bener nge-zoning parah sih dari Garo ya. Iya nih Garonya nih Muci bisa menang laningnya awal-awal kayaknya silence arrow-nya sama enchantednya kena terus dipukulin karena Golden Kite jadi harus ngambil heal, tunggu dulu. Nah bakal coba dibantu juga sama Waypit sehingga Chas juga harus tetap ngebantuin Golden Kite buat ngasih shield biar dia tetap bisa farming dan gak ketinggalan banyak. Karena kalau misalkan lu tuh udah kayak ke clear satu lane aja tuh burung di samping itu udah pasti diambil. Iya jadi advantage tambahan buat goldnya ya. Jadi menang clear susah buat ini kontes. Bener, jadi penting banget buat ngambilin resource kayak gini. Cuman kayaknya nggak bakal coba untuk diambil dulu sama Muci karena ngelihat itu bisa di steal. Masih bisa banget Marco Polo tiba-tiba datang buat ngambil dan udah ada pertemuan nampaknya di arah sungai bawah. Cuma buat adu aja tiba-tiba udah ada Juicy yang udah level 4, Mirror Domain dibuka juga Kacosin. Coba ngebling tapi ternyata ngereset cooldown pun gak cukup karena belum ada damage dan regennya gak bisa membantu Zanki untuk hidup lebih lama. Belum sekencing itu ya, dan Nakororo juga punya burst, jadi kalau damage-nya pelan-pelan mungkin fine, tapi Nakororo burst banget dari skill satunya. Dan dia masih bisa aman, coba farming ke belakang lagi, kondisinya keuntungannya lumayan bagus buat Blacklist at least di awal. At least. Dan ini nih Garo kombonya ya, dimana lu pakai skill 2 dulu buat ngurangin darah musuh karena dari jauh dan itu bakal nge-silence dan juga ngasih damage. Dan skill satunya tinggal buat cicil aja kalau misalkan lu udah bisa PD dapat free hit. Dan di atas tiba-tiba Swan lagi di-attack lagi, udah giring serius juga masih ada Storm Strike dari Swan. Cuman Cimi kayak pede banget buat ngelawan kali ini, bakal coba untuk dimajuin di bagian bawah. Belum ada Unbreeded Outburst-nya. Tapi dari Muci free hit banget dengan Enchanted Arrow. Bakal coba untuk di buff lagi, tiba-tiba datang Aron dengan Hisatsu Shinobibachi Ryujin berhasil mendapatkan Frost dari LCC 2. Ini menjadi masalah, akhirnya bisa dibikin shutdown dulu sementara sama Blacklist. Yes, nice. Tadi posisinya terlalu kiri juga sih dari LCC 2. Dia agak gak aware rotasi dari Mai ya. Nice banget tapi ya. Keuntungannya bagus buat Blacklist di awal dan Cami yang dipukulin di sini. Swan yang masih pengen ngejar, di zoning aja dijauhin sementara ini. 3 menit belum terlalu ada tanda-tanda yang bagus buat Nova sementara, tapi ini kayak pressure towernya yang bahaya karena Lucian. Di bawah tuh udah mulai sekali towernya. Iya karena dipukulin Garo, dipukulin Garo mungkin juga ya. Iya jauh banget Garo, gampang. Iya karena emang range-nya jauh, dia juga pintar buat manage mananya. Dan Swan lawan Cemi karena emang Biron bisa dibilang counternya main, jadinya agak sulit buat Cemi di awal-awal. Cuman dari Justy udah mamahama flight lagi di arah Brush, ngebuka Shattered Illusion terlebih dahulu. Dan Jing ya kali ini bakal bergerak ke arah bawah. Dan kalau kita lihat ya ini Chas bener-bener kayak mirror banget ngejagain ke arah Golden Kite, yang dimana jadinya smite-nya Chas ini nggak terlalu berpengaruh dia pakai. Yes, jadi masih belum kepake bahkan cuman ke first Speedy doang kali ya. Belum buat nge-invade sama sekali, dan Outburst dibuka nggak? Karena siapa? Ada Jing yang rotasi dari Janki ya. Jadi ditungguin aja, mereka mau fight ke Tyrant pertama. Ya, Mucinya nge-flash tadi jadi nggak kena ya. Dari Chas, dan Chas cuma bisa ngasih informasi aja bahwa Tyrant kan udah di start, Waypit-nya udah nyalain lagi, dia nge-speed. Coba untuk bergerak langsung ke arah depan dan coba untuk dipotong lagi, tiba-tiba Frost mendapatkan kill ke arah seorang Golden Kite. Tyrant berhasil untuk diamanin di tangan tim Nova tanpa gangguan. Masih ada Kacosen, langsung forcefully suppression untuk menghindar terlebih dahulu. Dan di bawah kayaknya tower bakal diambil di tangan tim Nova. Gak ada trade-nya kali ini, lagi-lagi menguntungkan untuk tim Nova sehingga Zacy cuma bisa buat ngambil Overlord-nya aja. Overlord doang. Jadi nice, udah mulai diimbangin sih. Udah mulai diimbangin sama Nova-nya jadi. Keunggulannya tadi dipegang sama Blacklist-nya udah bener-bener hilang. Blacklist lagi ngejar-ngejar resource-nya aja. Nova ini kayak ada rahasia tertentu yang bikin dia punya cara buat amanin resource bagus nih kayaknya.
Iya, jadinya kayak bikin pressure ke arah blacklistnya tetap ketinggalan gold meskipun ya killnya lagi kalah saat ini. Iya, dan tower bawah udah hancur, mereka pindah ke bagian atas, mereka mau ambil satu tower nih, dan ada Pillar Domain keluar, LCC yang nggak mati dan masih diambil sama Zanki untuk kill Karamainya dari Aron tadi. Wah, buruk banget dong. Dia maksa, bahkan dia buang flash tadi buat ngebunuh ke arah Frostnya. Sayang banget, dan kali ini pertukarannya nggak bakal aman lagi karena di atas Liusan bareng Garo. Wah, gila itu. Juga bakal dapetin tower kedua tanpa adanya defense dari tim Blacklist. Jadinya lu meskipun dapat outer tower di bagian bawah, ini sama sekali nggak nguntungin. Dan udah dijagain juga, bakal dipotong, di-cut sama Zanki. Yang bisa cabut juga karena emang kalah damage sama Justin. Bakal dibantuin lagi, tapi di atas Garo Muci bakal dikejar oleh Chemi. Satu hit lagi tower, ini mah tinggal dicolek sih. Ini tinggal dicolek sama Liusan, ini lari, pukul, hancur. Dan ini dia Mirror Domain sekali lagi, Jusia bakal mati dong. Zanki sakit banget damage-nya udah dari Mirror Domain nih. Aduh, ini bakal sulit sekali guys buat Blacklist. Meskipun terlihat net worth goldnya ini emang lebih unggul di Blacklist sedikit, cuman dari segi pressure udah mulai kembali ke tangan Nova. Susah, dari Aron juga nggak bisa nyulik gampang ke arah Frost. Bakal dibukain lagi sama Waypit bagian brushnya. Cuma bisa ngedefense dari tim Nova karena ini ya penghancur tower hitungannya dari Waypit itu sendiri. Pasti di defense, atasnya pasti di defense, nggak bakal dikasih ke arah Mayen. Sedangkan di bawah bakal ada press lagi dari Arminian. Udah pasti ada orang kesana, dan Chemi pun udah respect banget, gak bakal maksa buat ngambil tower karena damage-nya pun gak secepat itu buat ngancurin tower. Ya belum, di sini masih bakal diputerin lagi, mau ke arah samping semua itu kan, tower tinggal sedikit mungkin. Jingnya masih di standby sama Chami. Belum ada gerakan, Chami yang mau coba lompatin ke arah Zankyu. Zankyu mungkin bisa mati, Mirror Domain dibuka, masih bisa keluar, masih bisa aman, masih bisa masuk lagi. Bahkan Zankyu bisa nge-heal, dan Chami malah jadi korbannya. Ada Liushan lagi-lagi nge-backupin. Wah, berat sini. Itu apa bro, dibalikin lagi langsung dibuka Mirror Domain. Dia mainin regennya juga dari Shattered Illusion. Sedangkan di arah bawah kali ini juga bakal dikejar. Jasnya harus kabur karena melihat itu Biron gak bakal bisa menang dari Jas itu sendiri. Dan di mid lane juga jauh dari Chas buat nge-backup. Jadinya ini tim Blacklist seperti terbunuh pelan-pelan nampaknya. Karena formasinya tuh kayak body system Nova tuh kuat banget gitu. Mau ngegeng kemana udah ada yang ngelawan, udah ada yang ngejagain. Dan kali ini towernya bakal coba di-push, bakal take di spin. Bakal di Winter is Here juga sama Princess Frost. Dimajuin lagi, Liusan tumbang tapi gak jadi masalah. Masih ada kacau Sen. Swan masih punya force to pressure, Favor Baraja on point, tapi sayangnya dari seorang Garunya free hit. Ada Mirror Domain juga ada dibuka, dan tiba-tiba pemain dari Nova rata 4 orang. Tinggal HCC juga bakal coba untuk dihajar, ditabrak. Dan secara Josie diinjek kepalanya, dan Ace didapatkan tim Blacklist. Agak kabur sih itu. Mereka maksa banget masalah tower di bagian depan tadi. Liushannya lama banget gak keluar-keluar, mereka langsung tabrakin terlalu depan sama tower sih ini. Jadi advantage towernya yang bikin di sini Blacklist yang punya keunggulan ya. Agak sedikit maksa. Dan ini keunggulan yang dipegang sama Nova udah hilang, dibalikin lagi ke arah Blacklist kali ini. Dan itu mau fake Tyrant nih masalahnya. Nah itu dia nih, ya untungnya belum enhance. Dan kali ini juga Splendor untuk pilihan itemnya dari Frost itu sendiri biar nggak gampang buat dibunuh sama Aron. Karena kalau misalkan seandainya dia mau di-commit, dia tinggal pencet Splendor aja dan bisa nge-outplay lawannya. Dan kali ini udah bergerak ke arah Tyrant untuk diambil terlebih dahulu sama pemain dari Nova. Bakal dibuka sama Waypit juga, udah mulai di-start. Informasi didapatkan juga, Chas menyimpan Reach buat Outburst. Cuman kayaknya nggak bakal nguntungin buat Nova. Nova bakal mundur dan ikhlasin Tyrant ini karena ngelihat adanya perbedaan gold yang cukup jauh, dan nggak coba untuk ngambil steal. Karena kalau misalkan steal, mereka kalah fight, mereka bakal kalah lebih jauh lagi. Dan ini disiplinnya pemain dari Malaysia. Ya masih disiplin, dan Chami di bagian depan. Liushannya masih ngecekin, langsung buka aja, agak sedikit bahaya. Nge-flash tadi soalnya, lumayan berani dari Liushan sendiri. Nggak ada backupan sih, nggak ada backupan di belakangnya. Iya, dan Biron ya, oke. Belum, masih diterbangin aja, diliatin, bakal ditabrak, in out aja. Dan bakal dibantu sama Liushan, tapi tower harusnya hilang. Wah, ini Blacklist pegang kendali tiba-tiba, No. Iya, gara-gara tadi sih, ngeterong banget di bagian mid lane itu. Mereka maksa banget buat ambil tower, dan lumayan nafsu ya ngepannya. Emang gara-gara Liushan punya kemampuan buat ngambil tower, itu yang bikin mereka agak sedikit greedy kayaknya. Dan lompatan ke depan lagi, pengen coba gangguin posisi dari Chas. Chasnya udah kena frozen, masih punya outburst, masih bisa lari ke belakang. Dan Liushannya masih bisa bertahan, ada Garo di belakangnya yang free nih, hati-hati aja. Dan lompatan ke depan, Mirror Domain gagal. Dan Zanki mati, malah Waypit yang juga di take down. 2 hit down dari Nova tanpa korban sejauh ini dari Blacklistnya. Wow, tiba-tiba Blacklist membalikan keadaan. Tower kali ini akan menjadi korbannya di bagian mid lane tanpa harus bisa di-defense oleh tim Nova. Nova bener-bener butuh banget yang namanya Sunchaser di tangan Garonya biar dia bisa lebih jauh lagi ngehitnya. Cuman kalau misalnya kita perhatikan
dia udah satu shield ya, mungkin biar nggak terlalu bisa dihajar sama physical damage. Cuma harusnya nggak ngebantu banyak buat Garo itu sendiri. Dia lebih butuh Chang Caesar menurut gue buat nambahin range-nya lagi. Cuman ini dari Gold udah mulai ketinggalan. Objektif udah pasti bakal diambilin sama tim Blacklist. Berupa Tyrant juga nggak bisa gue rasa buat dikontes sama tim Nova, kecuali pengen di steal pakai Mirror Domain nantinya dari seorang Zankyu. Jadi bener-bener ada momen yang ngebalikin keadaan lagi nih. Yes, harus ada. Karena ini udah enhance ya, nilainya gede banget dari Dragon ya, either Tyrant ataupun Overlord-nya. Dan ada Biron di samping, Swan-nya lagi nge-reveal aja di bagian belakang, nggak mau munculin posisinya dulu. Ngasih vision masalahnya buat teman-teman ya. Dan pada Overlord langsung di bagian kiri pemain Blacklist dengan pemain Nova langsung nge-mirror aja ke arah Tyrant ya. Mereka bakal cepetin Tyrant di sini. Paling gak trade ini sih. Paling gak trade kayaknya. Swan! Bisa handle, bisa dapetin kill bro, hampir aja masih bisa kabur keluar, at least nggak ada korban jiwa sama sekali, dan off-road trade dengan Tyrant masih nggak masalah ya. Karena emang nggak ada pilihan juga ya dari tim dari tim Nova maksud gua, karena kalau misalkan dia nggak dapet Tyrant-nya pun ya udah salah satu aja. Tadi infonya dari Swan, dan Swan harus kehilangan satu tower lagi di bagian atas. Ini pemain dari dari Nova harus yang namanya itu tetap defense terlebih dahulu sampai Garonya benar-benar bisa diandelin, karena Garonya masih belum ada item yang cukup buat dia dapat free hit, karena bakal diincer entah itu sama Justin, entah itu sama Chemi. Jadi dia butuh range ya dari Sun Chaser yang tadi gue bilang. Iya, dia butuh range tambahan nih. Tapi untuk defense kayaknya masih agak sedikit ngeri juga nih, posisi dari Garo di belakang banget artinya. Dan ada Nakaluru yang lompat di depan, coba untuk nge-kiting sedikit, mancing doang pergerakan dari WP sendiri. Swan. Oke, Dragon udah mulai masuk ke bawah dari SD Overlord ya, dilompatin sama Liu Shan, ditabrakin langsung, ada outburst yang keluar juga. Liu Shan sekarang udah mulai low, dia masih bisa lari ke belakang, masih ditarik keluar. Cuman buat clear aja, Dragon dari sisi bawah berhasil diamankan, belum ada perang lagi nih. Ya coba buat di clear biar nggak dapat area target dari tower itu sendiri. Dan pemain dari Nova hanya bisa melakukan defensif aja, nggak bisa melakukan penyerangan terlebih dahulu. Karena damage pun ternyata nggak cukup. Karena ada shield juga dari si Zhang Fei itu sendiri. Di tangan Marco Polo juga punya Froscar sih, jadinya ini bakal nge-slow kalau misalkan mukul ke arah Liu Shan ya. Yes, masih bakal tunggu dulu nih itemnya. Tapi Nova di sini permainan dari apa ya, cara mereka main dari belakang itu lumayan bagus ya. Jadi kayak rapi banget. Kadang susah banget untuk main dalam kondisi udah tertinggal kayak gini. Ada aja yang bisa kecolong ya. Fatal banget kalau udah kecolong satu. Jadi Liu Shan kayak tahu limitnya dia, tahu bisa engage, tahu bisa balik juga. Dan temennya juga siap buat nge-backup sih. Jadinya kayak in out-nya oke lah buat tim Nova. Masih nahan. Mereka butuh momen aja dari Nova ya. Blacklist juga masih bingung ya. Agak nggak tahu juga gimana cara buat cari satu kill dulu buat menangin fight-nya. Kalau maksa nabrak ya juga bukan hal yang wise, tapi jing di bagian belakang, hati-hati aja tuh. Padahal nggak kelihatan vision. Dan Q masih ready dengan Mirror Domain nih. Udah mulai susah buat perangin ini sebenarnya. Ini kayak dari tim Nova juga nggak mau buat keluar map lebih jauh lagi. Visionnya bisa di-trap dari mana aja karena udah nggak punya tower bagian luar. Ya. Yeah. Ini kayaknya lapisannya ini udah mulai sangat amat tipis gitu bisa dibilang buat tim Nova itu sendiri. Ini personal ada yang salah gitu aja bisa kepanis sih. Pasti. Satu orang salah jalan atau satu orang salah posisi bisa fatal banget. Jadi nggak boleh ada personal mistakes ya dari masing-masing tim. Charge-nya di bagian depan agak sedikit trade aja, pukul-pukulan sama Swan doang, tapi nggak ada gangguan lebih dan posisi di belakang Liu Shan lagi-lagi yang berani. Tapi nggak relain semua buff-nya, artinya Crimson-nya diambil. Crimson golem dan masih bakal ini doang. Masih bakal dikandangin bener-bener sama Blacklist. Blacklist mungkin bakal nunggu untuk objektif Dragon selanjutnya, itu yang paling wise mungkin dibandingkan mereka maksa ya. Mereka butuh hati-hati, ini nyawa terakhir mereka soalnya. Jadi kalau misalkan dapetin 1 poin dulu nggak masalah buat nyamain kedudukan. Dan ini ada Shadow Overlord yang akan siap mereka ambil karena butuh press dari lane-nya. Dimana Swan cuma ngasih info doang nih, ada orang nggak di merah, dan cukup sabar juga dari Chemi untuk menjaga itu. Karena siapapun misalkan Overlord lagi diambil, Chemi ngasih info lagi ada rotasi ke arah Tyrant, dia bakal bisa ngelihat. Dan bahkan juga Blacklist dengan keunggulan saat ini mereka bisa buat ambil dua-duanya. Entah Tyrant dulu abis itu nge-zoning out lagi biar tim Novanya nggak dapet Overlord nantinya. Ada banget kemungkinan. Dan ini mereka bakal mulai diketaran dulu ternyata buat perangnya dulu. Jadi mereka punya kemampuan buat perangin Overlord juga nantinya. Karena di bawahnya lagi maju banget tuh minion. Jadi harus di-clear tuh kayaknya. Harus pada ke bawah, yang artinya mereka nggak bisa kontes juga kalau ada Overlord yang bakal dilakuin. Meskipun Primal Bond nih. Bakal dilakuin nggak? Dilakuin. Udah pasti sih ini bakal dilakuin karena emang dari tim Nova nggak punya
ini ya apa namanya cara buat yang namanya nge-contest Overlord ini. Jadinya emang bakal dikandangin terus sama Blacklist. Bakal dikandangin aja, Overlord diambil jadi 2 Dragon yang mereka amankan di sini. Tyrant dapat, Overlordnya dapat. Dan pressure-nya bakal gila banget dengan adanya Overlord yang mereka punya. Blacklist main rapi ini. Jadi kayak main yang udah no nonsense ya, nggak mau ambil resiko, nggak mau 50-50 fight. Dia main yang aman banget. Gak ada resiko sama sekali sejauh ini karena emang dia butuh pasti sih. Ya, butuh bener-bener kayak Garonya sebagai damage dealer di belakang tuh dapat hitnya ke arah musuh. Cuman itu adalah suatu yang sangat sulit, bahkan bikin panah merah dulu dari Garo. Mungkin OTW ke arah item defense, dia bener-bener nggak bikin Sun Chaser karena percaya sama teman-temannya. Dia masih bisa positioning tanpa ada range tambahan dari Garo. Udah ada Enchanted Arrow, udah cukup menurut dia. Dan nambah ke arah damage lagi biar langsung bisa nge-shutdown musuhnya. Cuman dari Marco Polo juga udah hampir full item kali ini. Dari tim Nova cuma bisa buat nge-defense naganya aja. Di atas juga udah mulai kebuka area bagian towernya. Di bawah udah ada Shadow Vanguard yang siap-siap untuk dapetin tower bagian high ground. Ini sih bisa hancur semua sih high groundnya sih. Bisa nih. Ini udah mulai bahaya. Apalagi yang paling fatal kalau lu kecolong ya. Jangan sampai ada yang kecolong dari Nova ya. Blacklist udah mulai nge-pressure di sisi bawahnya. Dari Dragon udah mulai masuk dan masih bisa ambil outburst-nya keluar. Bakal dilompatin, bakal ditabrakin tapi sama untuk amankan tower aja kayaknya. Gak bakal terlalu maksa kena Frozen, kena ultimate-nya dari posisi dari Lian. Wih, casnya mati gitu aja, gak bisa. Garo sakit. Dan itu di depan Princess Frost juga yang buka ultimate tadi. Jadi agak sedikit maksa. Whip-nya gak mati, masih bisa tabrakin ke tengah 4 lawan 5 sebenarnya. Dari posisi Blacklist sendiri. Masih mau coba bersihin Dragon-nya aja dan mereka bakal kelarin posisinya. Udah kereset lagi akhirnya. Bener-bener sabar banget Novanya juga buat main di dalam kandang. Sampai bener-bener jadi Omnis Premonition menjadi pilihan untuk seorang Garo itu sendiri. Dan terakhirnya bakal ada item attack kali ini. Dan sulit sebenarnya, tapi ngelihat dari gold, ngelihat dari Garo potensi di late game itu kuat. Gue masih ada kayak kepercayaan Blacklist bisa comeback. Ya, mungkin tapi di persentase Nova masuk gue. Nova masih bisa comeback, cuman kayak di persentase yang sangat kecil sih. Ini kayak 60-40 atau 70-30 udah sekitar buat Blacklist-nya. Harusnya. Jadi Ya. masih ada chance sebenarnya. Cuman emang Blacklist lagi pegang kendali aja. Tadi sempat ada momen di mana Chasnya mati itu sebenarnya keuntungan yang bagus buat Nova tuh. Tapi rapi banget Blacklist. Dia nggak ngambil resiko buat terlalu maksa lanjutin. Dan di bawahnya ada Juicy yang lagi standby aja. Dia nggak mau ke-reveal. Jadi cuma maju pelan-pelan, lihat siapa yang bakal nge-clear. Kalau ada yang bisa di pick off mungkin bakal dilompatin langsung. Tapi agak sedikit susah karena ini nggak misah-misah, masih ngumpul. Jadi nggak mungkin lu masukin dalam kondisi kayak gitu. Yes. Rapi banget Nova. Dan ini Overlord-nya harus diamanin sih biar tim Blacklist nggak dapet lagi. Karena kalau misalkan dapet, Nova bakal bener-bener kayak sulit buat defense yang kesekian kalinya. Karena udah dikandangin terus, jadinya emang bener-bener harus cepat farming ya. Karena mereka terbatas banget buat farmnya, cuma nungguin minion datang doang. Kalau nggak gitu nggak ada. Iya. Resource-nya makin tertinggal sih, karena semua area jungle di farming sama Blacklist. Dan bagi Blacklist kayaknya dia nggak bakal masuk ke high ground. Dia nggak mau ambil resiko buat masuk high ground. Di sini mereka bakal amankan Overlord apa Tyrant lagi aja. Sekali lagi Tyrant di sisi bawah yang bakal mereka tungguin. Dan ini mau nggak mau diperangin. Mereka lebih prefer buat perang sih actually. Dan lompatan ke Lucian bisa di-burst maybe. Bisa bakal di-take down. Dan Nakron udah mulai sakit. Dan Chas di belakang buka outburst-nya. Lompat ke depan langsung. Bikin Akara Swan. Tapi terlalu jauh mungkin Swan Juicy-nya. Bisa masuk. Bisa buka ultimate-nya. Masih bisa lompat ke depan. Hati-hati aja. Karena dibuka nanti Juicy-nya bisa mati by the way. Masih punya aman kondisinya. Tapi 2-3 hero down dari Nova. Dilompatin lagi 4 hero down. Misalkan Garo sendirian. Dan bakal coba tuh defense nggak bisa. Masih gak ada kill bahkan. Gak ada korban sama sekali. Oh wait, Garo-nya bisa dilompatin kah? Agak jauh sebenarnya jarak dari Garo. Dia bakal nungguin minion masuk dari sisi bawah. Mereka bakal coba untuk nge-end. Sekat semua, tapi Garo gak bakal bisa nge-defend ini. Harusnya nggak bisa. Gak bakal bisa nge-defend. 5 orang terlalu banyak Garo dari Munci. Yang masih punya flash ke arah belakang Garo yang bakal diambil. Dan ace kemenangan untuk Blacklist yang kita akhirnya punya game ketiga. Masih bakal ketat banget kondisinya di sini untuk Nova lawan Blacklist nih. Wah, kelamaan sih nunggu Garo jadi sih. Kelamaan banget. Tadi dia Sun Chaser akhirnya di item terakhirnya, cuma ternyata nggak cukup damage-nya. Dan Lucian berpikir kalau misalkan itu mereka udah start Tyrant-nya dan akhirnya malah ke-trap ya.